Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rosita, saya dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yuk langsung aja ke videonya. Indonesia ikut berperan dalam memperjuangkan perdamaian di dunia, terbukti dengan berpartisipasinya Indonesia dalam berbagai kegiatan, yaitu dalam Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, Deklarasi Juanda, Gerakan Non-Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. Yuk bahas satu-satu. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika. Pada tanggal 18-24 April 1955, di Bandung diselenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Sri Lanka. Dan sebanyak 29 negara hadir dalam konferensi tersebut. Adapun latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ini yaitu adanya kekhawatiran dari pemimpin negara-negara Asia dan Afrika mengenai polarisasi dua kekuatan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang dianggap dapat melahirkan neokolonisme. Dalam Konferensi Asia Afrika ini menghasilkan berbagai keputusan penting yang dituangkan dalam suatu komunike bersama. Di samping itu, telah disetujui pula prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung. Di atas merupakan isi dari Dasar-Sila Bandung yang merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika. Yang kedua ada Misi Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956. Pengiriman misi Garuda pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Pengiriman pertama misi Garuda dilakukan pada tahun 1960 dan 1962 dalam upaya menyelesaikan konflik di Kongo. Adapun tujuan dibentuknya misi Garuda ini yaitu sebagai bukti konkret adanya keterlibatan Indonesia dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia di berbagai belahan dunia. Pada akhirnya, pasukan Garuda ini memiliki tugas sebagai Peacekeeping Force atau disebut juga sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian di PBB. Yang ketiga yaitu Deklarasi Juanda. Tepat pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia yang saat itu dijabat oleh Juanda Kartawijaya mendeklarasikan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda sendiri merupakan pernyataan kepada dunia jika Laut Indonesia termasuk laut di sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dilatar belakangi karena pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 merasa hukum laut Indonesia yang saat itu berdasarkan ZN Maritim Kringen Ordonantie dari Belanda dirasa tidak menguntungkan Indonesia karena kapal asing dapat masuk dengan leluasa dan mengambil sumber daya yang ada. Nah, pada awalnya deklarasi ini tidak diterima oleh banyak negara-negara lain karena mereka tidak bisa mengambil sumber daya Indonesia dengan leluasa seperti dulu lagi. Namun, dengan perjuangan yang cukup keras, baru pada Konferensi Hukum Laut PBB ketiga atau UNCLOS 3, Deklarasi Juanda kemudian diakui dalam Konferensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Indonesia kemudian meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Pada akhirnya, Deklarasi Juanda diakui oleh PBB sejak diucapkan oleh Perdana Menteri yaitu Insinyur Juanda. Namun baru diakui dunia internasional sejak 16 November 1994 setelah 60 negara meratifikasinya. Tujuan deklarasi ini sendiri yaitu mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, serta untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Yang keempat yaitu Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang dipelopori oleh beberapa tokoh, di antaranya Indonesia yang diwakilkan oleh Soekarno, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasser dari Mesir,
Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Gerakan non-blok sendiri dilatar belakangi oleh Perang Dunia II yang saat itu terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan munculnya blok barat dan blok timur. Dua kubu tersebut saling berebut pengaruh yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti halnya Indonesia dan India. Oleh karena itu, mengapa Indonesia akhirnya mempelopori gerakan non-blok ini? Adapun tujuan dari gerakan non-blok ini sendiri yaitu ada tujuan ke dalam, yakni melakukan usaha kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Yang kedua ada tujuan keluar, yaitu melakukan usaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan. Selanjutnya ada ASEAN. ASEAN merupakan kependekan dari Association of Southeast Asian Nations. Dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh para Founding Fathers ASEAN. Adapun 5 menteri luar negeri yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso E. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Adapun hal yang melatar belakangi gerakan tersebut yaitu keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut dikemukakan karena situasi di kawasan pada era 1960-an masih berhadapan dengan situasi rawan konflik. Karena itulah gerakan tersebut diadakan. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan lebih stabil. Selanjutnya ada Organisasi Kerja Islam. Organisasi Kerja Islam atau OKI didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, dan merupakan organisasi internasional terbesar kedua di dunia setelah PBB. Organisasi Kerja Islam atau OKI adalah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya setelah terjadinya pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI juga ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, mengkoordinasi kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Yang terakhir yaitu Jakarta Informal Meeting atau sering disebut JIM. Jakarta Informal Meeting adalah upaya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik politik antar paksi-paksi di Kamboja, rekonsiliasi. Jakarta Informal Meeting berlangsung di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Beberapa perwakilan dalam JIM yaitu perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan tentunya Indonesia, ditambah Australia yang baru bergabung dalam JIM 2. Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu JIM 1 pada Juli 1987 dan JIM 2 pada Februari 1889 di Jakarta. JIM 1 mempertemukan kedua negara yang berselisih untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata, yaitu Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. JIM 2 kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM 1. Rundingan yang panjang ini berakhir damai dengan tercapainya Perjanjian Paris Peace Agreement pada 23 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara. Selanjutnya kesimpulan, keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Secara umum, hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Hal tersebut sebagai perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.